Oke sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya di Bongla Nusantara Channel ya. Kali ini saya ingin berbagi tips atau tutorial ya. Ini masih dalam percobaan bagi diri saya pribadi. Tapi untuk orang lain, teman-teman saya yang lain sudah mencoba dan ini sangat praktis sekali dan sangat manjur sekali, terutama teknik sayat agar kelapa kita cepat kerdil. Cepat kerdil bagi kelapa yang sudah lambat sayatnya lambat, kecuali bagi kelapa yang sejak kecil baru tumbuh, ketika bahan itu sudah disayat itu memang sudah kerdil. Tapi kalau bahan kelapa yang sudah lambat kayak gini, daunnya memanjang-manjang, atau tidak lambat tapi daunnya menjulur panjang, kan karakter bongsainya itu tidak kelihatan gitu. Kalau dari awal kayak gini sudah bisa, karakter bongsainya sudah kelihatan ya. Jadi daunnya cepat melengkung ya, tumbuhnya kerdil. Itu karena dari awal sudah disayat. Nah kalau lambat seperti ini kan panjang. Nah ini kan sudah lambat. Ya ini kan sudah lambat panjang. Jadi karakter bongsainya tidak kelihatan karena saya tidak sempat nyayat sejak kecil. Jadi yang paling bagus sebetulnya nyayat kelapa itu memang dari bahan tumbuh itu. Tapi kalau kadang kita kan tidak merawat bongla, tidak dari baru tumbuh, bukan dari bahan, tapi kadang dapat sudah dari alam, sudah panjang ya. Panjang daunnya menjulur kayak gini. Ini menjulur kan. Ini dulu awalnya disayat sama saya. Nah ini kalau disayat kan kerdil. Ini bukti, pokoknya paling ampuh itu sayatnya adalah baru dari bahan. Ini buktinya ini kerdil. Karakter pohonnya juga lebih cepat berbatang ya, kelihatan. Ini ya, batangnya kelihatan ya. Daunnya kecil. Ini dulu waktu saya sayat, tapi setelah itu saya nggak ada waktu, sehingga tumbuh berikutnya ketika tidak saya sayat, lapisannya ini seperti ini. Akhirnya kan beda. Waktu disayat sejak kecil ini jadinya bagus, kerdil, bahkan ini pecah ya. Ini pecah-pecah daunnya ini. Nah, pecah-pecah. Nah setelah itu nggak saya sarat sejak yang lebar ini nggak saya sayat, kemudian tinggi seperti ini. Nah bagaimana kalau sudah tinggi, sudah nemu bahan yang sudah menjulur tinggi seperti ini, daunnya tidak terkesan karakter bonsai kerdil, atau lambat kita sayat, atau nemunya sudah tinggi begini bahannya, itu sekarang ada cara baru. Teman saya mengalami ya, sudah bagus hasilnya, ternyata manjur sekali. Dan tumbuhnya bisa kerdil, tunasnya bisa kerdil selanjutnya, itu dengan cara sayat ekstrim, tapi bukan ekstrim dipotong begini ya. Nah, kan ada sayat ekstrim yang dipotong begini. Ya, langsung dipotong begini. Ini kan sayat ekstrim, ini dipotong pakai alat pisau ya. Benar ya. Biasanya kan dipotong pakai pisau. Biasanya sayat ekstrim itu kan begini nih ya. Ini langsung saya praktikkan ya. Ingat, kalau sayat ekstrim syaratnya itu tidak bahaya. Saya pernah dulu upload sayat ekstrim itu 90% mati ya, busuk, rawan gagal. Tapi sebetulnya saya menemukan, setelah perkembangan berikutnya saya menemukan baru ya, sayat ekstrim itu memang rawan, cuma tidak 90% seperti itu. Tapi dengan syarat itu bisa saja, pengalaman saya selama ini sayat ekstrim itu memang banyak yang gagal, busuk kebanyakan. Satu karena perawatannya salah. Jadi salahnya itu terletak pada kondisi bongla tidak sehat. Kalau kondisi bongla tidak sehat, jangan coba-coba sayat ekstrim. Sayat ekstrim itu begini. Ini kenapa saya berani, karena ini karena ini apa ya, sehat, subur banget, medianya bagus, dan caranya juga ada. Jangan sampai terlalu ekstrim, tapi dibuang begini nih. Nah kayak gini. Ini ada yang bilang ekstrim. Ini kalau ekstrim itu dulu begini. Ini ekstrimnya kalau saya begini. Ini selama ini ditumbuh. Jadi ekstrimnya tunas yang paling dalam itu dipotong. Nah dipotong ya. Ini kemarin sudah tumbuh. Sebetulnya saya potong sampai segini kemarin. Nah ini kan kemarin nguncup. Nah, potong begini. Nah contohnya seperti ini ya, yang jelas. Oh enggak, ini aja ya. Ini sayat ekstrim itu seperti ini. Bagi saya aman.
aman ya. Tapi ada lagi yang side ekstrimnya langsung begini. Tapi ingat, ini ada pupus tetap ya. Sebetulnya ada pupus baru muncul sudah ada ini ya. Jangan sampai terlalu batang. Kalau terlalu batang di sini, ini bukan tempat tumbuhnya, dasar tumbuhnya tunas. Itu bisa tidak tumbuh sungguhan, 90% itu. Tapi kalau caranya masih di ujung tunas, tunas mau tumbuh di dalam, kayak gini. Ini kan kelihatan kalau tunasnya nanti masih ada ya. Ini di ekstrim begini. Tebas. Nah, ini biasanya tebas ekstrim. Kenapa kok berani? Ini masih tumbuh ini ya, tadi itulah ini. Jadi batang tunas baru masih tumbuh. Ini kan daun, calon daun. Sampai calon daun. Ini ketika muncul berapa hari ini masih calon daun. Dengan syarat sekali lagi kondisi bongla harus sehat, subur. Kalau tidak subur, busuk walaupun begini. Terus jangan sampai kena air setelah ini. Ini jangan sampai kena air. Makanya nanti kalau nyiram di medianya saja, jangan sampai nyiram ke sini, atau jangan sampai taruh di tempat luar. Bisa kena air juga, itu rawan busuk, juga bisa kering, kepanasan, ini bisa kering. Bisa-bisa nanti tidak tumbuh. Nah, itu yang menyebabkan gagal kalau sayat ekstrim ya, potong begitu. Nah, ini bisa tumbuh. Yang bahaya, yang 90% mati, untung-untungan walaupun hidup nanti tidak bisa berkembang lama sekali tumbuhnya. Ketika sampai nyayatnya di bawah dasar tumbuhnya tunas, di sini, kira-kira di sini. Nah, kalau di sini ini kalau sampai biasanya sebenarnya banyak yang gagal, di antara 10 bisa 9 yang hidup. Jadi 90%. Karena dasar tunasnya sudah tidak ada tempat tumbuhnya tunas. Itu yang bahaya. Jadi nanti walaupun hidup dia membatang saja. Mungsret artinya tidak ada karena tidak ada dasar tumbuhnya tunas. Tapi ini kan masih ada tunas. Cuma di ekstrim tadi. Jadi ini bisa muncul tunasnya. Ini kan sebetulnya daun di sini, tapi daun masih muda, masih berupa tunas itu ya. Ini tebas ekstrim. Ini tujuannya agar tumbuhnya lagi kerdil. Ini mesti kerdil nanti tumbuhnya. Langsung melengkung. Itu cara membuat kelapa bongla yang sudah menjulur tinggi atau lambat disayat. Caranya untuk kerdil. Jadi tunas ekstrim. Kalau tuh sayat ekstrim maksudnya. Ini ekstrim cara dulu ya. Oke. Jadi caranya bisa ekstrim karena tapi dengan syarat bonglanya harus sehat dan caranya jangan sampai nyayatnya atau tebasnya, sebetulnya tebas yang betul ya, tebas ekstrim ya, jangan sampai di dasar tumbuhnya tunas, masih di atasnya tunas tumbuh gitu ya, itu syaratnya. Terus kondisi bonglanya harus sehat, dalam kondisi sehat, segar, terus jangan sampai kena basah dan atau jangan sampai panas, kena terlalu panas matahari langsung. Jadi taruh di tempat teduh, itu bisa hidup walaupun tebas ekstrim. Kalau tebak atau sayat itu tebas ekstrim atau sayat ekstrim. Kalau sayat berjenjang kan seperti ini. Nah, ini aman karena ini masih tumbuh di tengah, aman. Jadi manfaatnya, salah satu manfaatnya atau sayat berjenjang itu bisa kerdil. Cuma dia masih bisa dipandang sebagai menjadi hiburan lah, menjadi hiasan karena daunnya masih ada, masih bagus ya, masih bagus bisa dilihat. Kalau yang tebas ekstrim tadi kan gak bisa dilihat ya sebagai hiburan, sebagai hiasan, langsung ludes gini ya. Dan ini manfaatnya tebas ekstrim, memang tubuhnya langsung kerdil, cuma agak membutuhkan waktu lebih lama. Ini salah satu kekurangan dan kelebihan tebas ekstrim atau tebas sayat mawar itu. Kalau yang saat mawar atau berjenjang, ini kan masih bisa nampak dilihat sebagai hiasan ya, bisa kita taruh. Nah, kalau ini kan nggak nampak, akhirnya nggak nampak hiasan. Ya, ini lebih lama, kalau ini lebih tumbuhnya memang untuk bisa dilihat sebagai hiasan. Nunggu tumbuhnya ini lumayan lama gitu ya, lumayan lebih lama. Kalau ini bisa dilihat sebagai hiasan, kalau tebas jenjang ini masih bisa dilihat, masih bisa kita taruh sebagai hiasan karena daunnya masih ada. Dan juga ininya lebih cepat, cuma lebih cepat kerdilnya yang ekstrim ini. Soalnya ekstrim ini kalau sudah dia keluar langsung kerdil. Kalau ini kan berjenjang,
Ini masih panjang. Ini nanti bisa makin kerdil disayat disayat lapisannya itu. Nah, ini sayat ekstrim dan sayat atau tebas ekstrim dan sayat berjenjang atau mawar. Nah, sekarang ada cara lagi. Caranya begini, sahabat-sahabat. Caranya dicabut. Nah, ini praktis banget. Saya lihat punya temen itu langsung dia itu langsung tumbuhnya langsung kerdil. Cabut ini seakan-akan natural. Nah, ini. Jadi yang paling putih yang kiranya bisa dicabut, ya ini dicabut. Masih muda. Tunas yang baru itu yang lebih muda itu dicabut. Itu nanti langsung pas ke dasar tumbuhnya tunas, tapi yang paling tengah yang calon tunas baru itu tidak tercerabut. Jadi cuma ini yang tercerabut. Jadi aman karena tidak terpotong semua maksudnya. Jadi yang paling tengah ini kan ada tunas yang paling muda yang tumbuh, yang mau baru tumbuh di tengah, di bawah ini di dasar tumbuhnya tunas. Ini ketika dicabut dia nggak ikut. Nah, ini caranya dicabut begini nih. Nah, kalau yang masih muda ya ini nih. Nah, ini yang tengah nggak ikut. Ini nggak ikut. Yang ikut ini saja. Nah, ini nggak ada. Ya. Nah, ini nggak ada. Jadi yang tengah ada di dalam. Ini saya nggak bisa kelihatannya. Jadi ini ini. Jadi ini ya. Nah, ini. Jadi ini yang tengah. Ini yang tercerabut sampai batas yang ini saja. Dasar tunas ini saja. Dan di tengah kan ada tunas calon tumbuh. Nah, itu masih aman di tengah. Ya, ini. Juga saya buktikan ini tadi. Nah, ini. Untuk ini ya, ini tadi ya. Ini karena ini menjulur, ini tak copot ya. Nah, ini begini. Jadi ini sebetulnya seperti tebas ekstrim tapi lebih aman karena calon tunas di dasar tumbuhnya tunas masih ada, tidak itu tercerabut. Karena ini nggak ada, yang tengah nggak ikut, ini nggak ikut ya, cuma tunas yang dicabut aja dia sebatas itu. Dan pas ukurannya pas di ujung di pangkalnya tunas yang ini. Karena paling mudah kan dia ditarik terjerabut di situ batas yang termuda paling pangkalnya bisa dicabut. Nah, yang tengah calon tunas baru lagi tidak tercerabut karena ada di tengah. Nah, mesti yang tengah itu nanti tumbuhnya langsung kerdil. Nah, seakan-akan tebas ekstrim. Tapi ini pasti sudah pas di ujungnya, di pangkalnya. Kalau tebas ekstrim kan kira-kira kadang ditebas ke sini bisa jadi lebih dasar, ditebas ke sini bisa jadi pokoknya ini pas gitu lah, pas kan ya. Kayak kan seakan-akan alami ya. Kita cuma bantu narik saja. Nah, ini ya, satu ini sudah ya. Ketimbang di ekstrim begini kan tidak kelihatan. Faedahnya dicabut, tebas ekstrim dengan cara dicabut tunas paling baru. Satu, dia termasuk dia masih bisa dilihat sebagai hiasan. Jadi daun lainnya ada. Sebagai hiasan dilihat, ditaruh. Dan ini biasanya lebih aman, cenderung lebih aman. Karena tunas di tengah tetap ada, cenderung lebih aman dan tumbuhnya lebih kerdil lagi karena seakan-akan alami. Kemudian lebih aman. Tapi tetap dalam kondisi, sekali lagi kuncinya, tebas apapun lebih ekstrim dengan cara ditebas atau dengan sayat ekstrim dengan cara ditebas atau dengan cara dicabut, itu sarannya bonsai bahan kelapanya pohonnya harus sedang sehat, sedang segar, tidak bermasalah. Ya, sedang sehat. Kemudian sama, jangan sampai kena air. Jangan sampai kena air. Kalau masih kepanasan di luar ruangan tidak apa-apa. Karena ini tersembunyi di dalam ya. Tapi lebih baik amannya di yang teduh saja. Jangan sampai kena sinar matahari langsung. Ya, ini ya. Jadi faedahnya itu masih bisa dilihat sebagai hiasan, masih nampak daunnya. Terus ekstrim dia, tapi bukan dengan cara ditebas tapi dicabut. Masih kelihatan ini ya. Tapi ini kan sudah proses tebas ekstrim dengan cara dicabut. Bukan cara ditebas ya. Sayat ekstrim bukan cara ditebas. Ini cara yang terbaru dan ini saya belum menghasilkan karena di teman saya di sana pernah memang pakai seperti itu dan hasilnya luar biasa. Nanti tumbuhnya ini langsung melengkung. Tapi ingat, selanjutnya juga disayat mawar, disayat ringan. Lapisannya dibuang sebagaimana di konten sebelumnya. Jadi nanti kan tumbuh nanti lapisannya di pinggir disayat dikit-dikit. Kalau nggak disayat nanti
ya kayak nggak ditebas, jadi kayak nggak diturumat sayat, jadi akan panjang lagi gitu lah. Kuncinya memang untuk bongla berkarakter bonsai itu rajin-rajin disayat gitu. Kalau dari awal-awal, kecuali sudah tua, berbatang tua gitu ya, sudah biasa kerdil, sudah tanpa disayat lagi. Kalau sudah masih bahan-bahan begini, masih muda, butuh disayat. Jadi ini jelas ya. Ini sayat ekstrim dengan cara dicabut, lebih aman tadi. Ini sayat ekstrim dengan cara ditebas, kan lain. Ini tidak bisa dilihat sebagai hiasan, gak ada nilainya ya. Jadi harus disembunyikan ini, ditaruh di tempat yang aman, dan ini masih bisa dilihat. Sama-sama ekstrim, cuma satu ini dicabut, ini ditebas. Paham ya? Oke. Seperti itu, jadi hasilnya nanti lihat. Ini caranya lagi ya. Saya ambil lagi. Nah, ini kan lambat. Ini kan lambat dulu ya, ini sudah tua, nggak bisa dicabut, biarin aja biar nampak juga sebagai hiasan. Ini dulu ya, saya memang dari awal dulu disayat, memang rajin awal-awal, tapi karena kesibukan akhirnya setelah berikutnya tidak saya sayat jenjang, maksudnya aja sayatnya ringan karena masih bahan baru tumbuh. Selanjutnya saya tinggal, akhirnya jenjang selanjutnya nggak saya sayat, akhirnya melonjor begini ya, menjulang begini, tidak berkarakter bonsai. Ya ini mau tak cabut kayak tadi, sayat ekstrim tadi. Ya ini caranya ya, pegang di ujungnya, caranya ya. Pegang di ujungnya. Ini kan masih muda. Pupus baru. Pegang di ujungnya. Ini ada pupus yang terkecil di dalam yang baru tumbuh. Mesti sudah. Nah, ketika ini dicabut, di sayat ekstrim dengan cara dicabut, dia aman saja yang di tengah. Tapi lurus ya, jangan menggok begini. Nanti kalau menggok begini, yang baru tumbuh di dalam akan ikut apa ya, juga ikut nanti, karena apa namanya ini, tertekuk juga ya, jangan sampai tertekuk. Tapi kondisinya dalam keadaan lurus. Ini caranya, kondisinya lurus, karena kalau menekuk ke samping, calon tunas yang paling muda di pangkalnya nanti, di dasar tumbuhnya tunas, akan juga ikut patah. Tapi caranya lurus, ingat, lurus ke atas. Nah ya kan, mesti nanti di dasar yang paling muda. Nah ini kan yang tengah nggak ikut. Ini saja, nah ini coba. Ini kan, nah ini kan batang ini saja. Nah, ini kan. Jadi di tengah tetap aman, yang tengah aman. Yang tengah aman ya ini ya. Jadi pupus yang tengah masih aman ini. Kan masih apa ya? Batangnya daun ini saja. Pupus ini saja. Nah, ini kan yang tengah nggak ikut, yang tengah nggak ikut. Jadi pohon yang paling tengah, tempat tumbuhnya, dasar tempat tumbuhnya tunas baru itu tidak ikut. Jadi aman. Nah, seperti itu ya. Nah, masih bisa dilihat sebagai bonsai, sebagai hiasan. Ini biarin saja. Nah, nanti tumbuhnya unik. Malah nanti unik, ini lebih tinggi. Daun sebelumnya ini lebih melengkung. Ingat, tetap disayat santai. Sayat santai itu lapisannya setelah tumbuh nanti. Mesti ada lapisannya di pinggir yang akan menghalangi cepat melengkungnya daun, itu disayat sehingga cepat melengkung, cepat kerdil seperti ini. Ya sahabat-sahabatku, demikian ya ini cara tebas, cara sayat ekstrim dengan cara dicabut. Ini lagi ya tutorialnya, ini yang baru yang dicabut ini. Nah ini ya, ini kan panjang kan, nah, panjang kan. Lain dengan ini dulu ketika disayat mawar. Nah ini kan caranya dicabut. Nih, ingat ke atas arahnya, ke atas, lurus ke atas. Jangan menekuk. Kalau menekuk nanti tunas yang di dalam ikut menekuk dan ikut tercerabut. Di atas ini, bismillah. Nah, mesti rapi. Karena ini alami sudah. Yang paling muda di pangkalnya akan patah. Yang akan lepas. Nah, ini ya, aman ya. Di tengah aman. Tuh di tengah aman itu. Nah, itu yang baru tumbuh di tengah aman ya. Tapi saya nggak kelihatan ya. Jadi masih aman ini. Terus apa ya? Sirkulasi mineral-mineral, unsur-unsur kandungan apa ya? Yang dibutuhkan oleh batang, daun, pohon kelapa ini, bonglai ini, bahan kelapa ini masih sirkulasinya masih normal. Oksigennya dia, O2-nya masih ada, klorofilnya masih ada daun. Terus untuk menarik unsur yang dari tanah juga ada, masih kuat karena ada daun, ada batang. Kalau ini kan dia tidak bisa lagi
mengkonsumsi oksigen dari klorofil karena memang nggak ada zat hijau daunnya, nggak ada daunnya. Makanya ini lebih rawan mati kalau tidak betul-betul sehat gitu ya. Kalau sampai tidak betul-betul sehat, yang saya tebas kayak ini rawan karena dia termasuk tidak bisa untuk menyerap oksigen O2 dari udara karena sudah tidak ada daunnya. Ini yang menyebabkan sayat dengan cara ditebas saya strip ini rawan mati. Kalau memang tidak betul-betul sehat kondisi bonglanya. Karena setelah itu dia tidak ada klorofil, zat hijau daun yang bisa menyerap oksigen dari udara. Nah kan, seperti itu. Ini sahabat-sahabatku, ini tungguin ya. Ini ada 3 ya, yang saya sayat ekstrim dengan cara dicabut. Saya belum menghasilkan, ini percobaan. Nanti entah berapa lama sekarang saya tandai, tapi saya upload dulu bagaimana hasilnya. Kalau sahabat khawatir jangan ditiru dulu, kecuali menunggu hasilnya ekstrim ini. Ini saya mengekstrim itu 3. Saya sekalian ini ya. Mana lagi? Oh 4, ini lagi. Ini tadi tak ekstrim. Ini tadi tak ekstrim. Nah ini tadi. 1, 2, 3, 4. Sekalian 5 ya. Sekalian 5. Ini ya, tak cabut ya. Tak cabut ini. Oke, ini cabut ini. Ini caranya lurus ke atas. Jangan menekuk ke samping. Kalau menekuk ke samping nanti yang di dalam juga ikut tertekuk. Ini. Nah, ini sudah ya. Waduh, banyak semutnya. Memang beberapa hari nggak saya siram. Jadi yang tengah masih aman itu. Yang tengah masih aman. Oke ya. Oke, demikian sahabat, ini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. Ya. Nah, ini 1 ya. 1, 2, ini 3, 4, 5. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Oranye 3, yang hijau 2. 1, 2 hijau. Kalau yang oranye 3, 1, 2, ini 3 ya. Nah, ini ya. Itu 2, 3. Ini percobaan sayat ekstrim dengan cara dicabut, bukan ditebas. Demikian, tunggu hasilnya. Saya akan upload terus perkembangannya. Yang sayat ekstrim dengan cara dicabut. Ini di sini yang saya ketahui pribadi ini tergolong baru ya dari teman saya, dan teman saya berhasil, tidak ada yang gagal. Dengan saya tadi, perhatikan jangan sampai kena basah setelah ini. Kemudian jangan sampai kena sinar matahari langsung, taruh di tempat teduh. Kalau nyiram disemprot medianya saja. Jangan sampai kena air ya, karena rawan busuk. Oke, demikian sahabat-sahabatku. Kita tutup ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini karena masih percobaan, hasilnya belum. Kalau teman saya berhasil, ini khusus pribadi saya belum, ini baru pertama kali menggunakan sayat ekstrim dengan cara dicabut. Tunas paling baru, bukan dengan cara di ekstrim ditebas semua ya. Karena belum menghasilkan. Kalau yang khawatir mau niru, jangan tiru dulu, nunggu hasilnya ini tak upload selanjutnya. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Salam bersaudara sehobi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih.